Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang proses spermatogenesis. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fahmi Nur Kolbi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu spermatogenesis. Di dalam istilah medis, spermatogenesis adalah proses memproduksi sel sperma yang terjadi pada testis pria. Pengertian spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Spermatozoa merupakan gamet jantan dewasa yang ada dalam organisme secara reproduksi seksual. Spermatogenesis juga berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Perkenalkan, nama saya Asti Dewi Ajhari. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi spermatogenesis. Fungsi dari spermatogenesis adalah untuk dapat menciptakan gamet jantan dewasa yang nantinya akan dapat secara efektif membuahi gamet betina. Proses ini membentuk organisme bersel satu yang disebut dengan zigot, yang akan membelah dan membentuk janin. Untuk dapat memiliki keturunan yang baik dan sehat, diperlukan jumlah kromosom yang tepat pada tubuh, karena kegagalan dapat menyebabkan kelainan yang terjadi seperti sindrom Klinefelter, sindrom Down, dan aborsi janin. Jadi, spermatogenesis bertugas untuk dapat menghindari terjadinya hal tersebut. Perkenalkan, nama saya Fahmi Pauji. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor spermatogenesis. Faktor yang mempengaruhi proses spermatogenesis ini ada bermacam-macam dan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses spermatogenesis adalah proses yang sangat sensitif dan mudah dipengaruhi, walaupun pengaruh yang kecil sekalipun yang terjadi di dalam kadar hormon testosteron. Yang kedua yaitu perubahan suhu juga ikut mempengaruhi sensitivitas proses ini. Dan yang ketiga, laju pertumbuhan sperma dapat terjadi karena hal seperti kekurangan makanan, pemakaian obat kuat, alkohol, dan penyakit yang timbul. Dan yang terakhir yaitu stres oksidasi juga dapat mempengaruhi dan menyebabkan kerusakan pada DNA pada sperma dan menyebabkan pembuahan yang terjadi dapat menjadi gagal atau bermasalah. Spermatogenesis terjadi pada manusia dalam waktu lebih dari 2 bulan. Lebih dari 300 juta spermatogenesis dihasilkan setiap hari. Akan tetapi pada akhir akan menghasilkan 100 juta yang telah matang. Perkenalkan, nama saya Rismawati Pafitriani. Di sini saya akan menjelaskan proses spermatogenesis secara singkat. Pematangan sel sperma terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan di epididymis. Menurut asal katanya, tubulus berarti saluran, sedangkan seminiferus artinya adalah semen. Pada tubulus seminiferus terdapat dinding yang terlapisi oleh sel germinal yang disebut spermatogonium. Materi spermatogenesis meliputi proses pematangan sel epitel germinal melalui pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Pembelahan sel tersebut terjadi secara mitosis dan meiosis. Tahapan proses spermatogenesis secara berurutan adalah dimulai di dalam testis, tepatnya pada sistem tabung kecil yang bernama tubulus seminiferus. Sel awal sperma yang berbentuk lingkaran berkembang hingga berbentuk seperti kecobong. Setelah itu, sperma akan pindah ke epididymis untuk disimpan sementara. Kemudian dari epididymis, sperma bergerak lagi ke deferens untuk bercampur dengan air mani. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang urutan proses spermatogenesis. Berikut adalah gambar skema urutan proses spermatogenesis. Jadi saya akan menjelaskan skema tahapan spermatogenesis. Yang pertama,
pada dinding tubulus peniferus sudah tersedia calon sperma atau spermatogonium yang berjumlah ribuan. Spermatogonium bersifat diploid atau 2N. Sel diploid merupakan sel yang memiliki jumlah kromosom berpasangan. Yang kedua, setiap spermatogonium akan membelah secara mitosis membentuk spermatosis primer atau 2N. Yang ketiga, spermatosit primer atau 2N akan melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Sel haploid adalah sel yang hanya terdiri dari satu set kromosom. Yang keempat, tiap spermatosit sekunder atau N melakukan pembelahan meiosis kedua, menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid atau N. Yang kelima, keempat spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid yang semua fungsional, yang berbeda dengan oogenesis yang hanya satu yang fungsional. Yang terakhir, sperma yang matang akan menuju epididymis, selanjutnya ke vas deferens, vesicula seminalis, dan ureta, serta berakhir dengan ejakulasi. Perkenalkan, nama saya Agus Aliudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon yang berperan dalam spermatogenesis. Yang pertama yaitu luteinizing hormone, adalah hormon yang merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, maka testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Yang kedua yaitu follicle stimulating hormone, merupakan hormon merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan androgen binding protein yang akan memacu spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis. Proses pemasakan spermatosit menjadi spermatozoa disebut spermagenesis. Proses ini terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. Yang ketiga yaitu hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon yang dihasilkan oleh testis. Hormon ini berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio dan mendorong spermatogenesis. Hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri kelamin sekunder pada laki-laki dewasa.